Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pemilihan material untuk termos pada tugas mata kuliah Desain Seleksi Material. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami: Amru Anafi Iswaidi, Anissa Nabila, Anika Dinafa Fitrianingrum, serta Dewi Kusuma Trisnasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan beberapa outline. Terdapat pendahuluan, pemilihan material, serta kesimpulan. Masuk ke dalam pendahuluan, yaitu termos. Tentunya pada kehidupan sehari-hari kita tidaklah asing dengan benda yang bernama termos, karena termos sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Termos ini merupakan sebuah botol yang diberi dinding dalam rangkap yang dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan atau air agar tetap memiliki suhu seperti semula. Termos tentunya memiliki cara kerja agar termos tersebut dapat bekerja dengan semestinya. Cara kerja termos ialah pada termos, kalor atau energi panas yang akan masuk dihalangi dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sumbat yang terbuat dari bahan isolator dan alas yang terbuat dari isolator menghalangi perpindahan kalor secara konduksi. Selanjutnya, bila kalor tidak masuk ke dalam, maka suhu di dalam termos pun terjaga, sehingga bila ada air panas, air pun akan tetap panas. Sebaliknya, bila ada air dingin dalam termos, air pun akan tetap dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Dinafa dan NPM 333411856. Di sini saya akan menjelaskan material pada termos yang terdiri dari stainless steel dan polipropilen. Stainless steel merupakan baja paduan yang mengandung sedikitnya 11,5% krom berdasarkan beratnya. Stainless steel ini memiliki sifat yang tidak mudah terkorosi sebagaimana logam baja yang lain. Stainless steel yang dapat digunakan ini yaitu menggunakan tipe 304 yang merupakan jenis baja tahan karat yang serbaguna dan paling banyak digunakan. Nah, stainless steel ini banyak digunakan juga dalam dunia industri maupun skala kecil. Penggunaannya yaitu untuk tangki dan kontainer, kemudian peralatan pertambangan, kimia, makanan, dan industri farmasi. Kemudian polipropilen. Polipropilen ini adalah polimer adisi termoplastik yang terbuat dari kombinasi monomer propilena. Nah, ini dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi untuk memasukkan kemasan untuk produk konsumen. Nah, komponen plastik ini untuk berbagai industri termasuk industri otomotif, perangkat khusus seperti engsel hidup, dan tekstil. Nah, polipropilen ini memiliki permukaan yang relatif licin yang dapat menjadikannya sebagai pengganti plastik seperti asetal atau POM dalam aplikasi gesekan rendah seperti roda gigi atau untuk digunakan sebagai titik kontak untuk furniture. Nah, selanjutnya ada pemilihan material. Di dalam pemilihan material ini terdiri dari spesifikasi, bentuk, dan ukuran termos. Nah, bentuk di sini terdiri dari tutup, tabung luar, ruang hampa, dan isolator. Nah, termos ini memiliki rentang suhu yaitu minus 20 derajat sampai 120 derajat Celcius, mempunyai kapasitas 600 mili, memiliki dimensi 297 mm dikali 210 mm, dan mempunyai berat 1 kg. Selanjutnya ada properti pada termos yang terdiri dari strength. Strength ini sifat yang dapat dibutuhkan material agar memiliki kekuatan dalam menahan suatu beban. Kemudian ada wear resistance. Sifat yang dibutuhkan material yaitu berupa kemampuan menahan kausan akibat gesekan pada kondisi tertentu. Kemudian ada hardness. Sifat yang dibutuhkan material dengan tingkat ketahanan terhadap indentasi atau goresan, abrasi, serta pemakaian. Kemudian ada corrosion resistance, yaitu sifat yang dibutuhkan material dan ketahanan korosi yang baik. Nah, hal ini ditujukan agar termos dapat digunakan dalam jangka panjang dan tidak mengkontaminasi air mineral yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada density. Nah, density yang dibutuhkan ini ialah yang rendah agar termos dapat ringan dan praktis dibawa kemana saja. Kemudian ada impact strength. Nah, impact strength ini sangat dibutuhkan untuk material dengan energi yang dibutuhkan per satuan luas penampang untuk membuat patahan. Dapat juga dikenal sebagai seberapa rapuh suatu bahan. Selanjutnya ada strain requirement. Beban vertikal yang harus ditahan oleh setiap botol dalam kondisi penyimpanan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada berikut.
dengan keterangan LV itu vertical load per bottle, P itu pallet weight, B itu massa termos, C itu jumlah termos per karton atau per botol, L itu karton per level, H1 itu level on bottom pallet, H2 itu level on top pallet, G itu gravitasi. Ya, selanjutnya untuk pemilihan material, di mana untuk membuat sebuah termos digunakan dua material, yaitu stainless steel 304 dan polipropilen. Di mana stainless steel 304 ini memiliki spesifikasi yaitu density-nya 7,85, TS atau tensile strength-nya 500 MPa, lalu elongasinya 45%, dan hardness Rockwell-nya itu 70. Nah, lalu untuk polipropilen memiliki spesifikasi density-nya itu 0,905, TS atau tensile strength-nya 50, elongasinya 38%, dan hardness Rockwell-nya 65. Nah, selanjutnya merupakan densitas terhadap nilai modulus yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk material yang kita pilih itu yaitu ada stainless steel 304 dan polimer yaitu polipropilen. Nah, di mana penggabungan dua material ini, logam dengan polimer ini, akan membuat suatu kekuatan yang berbeda dari logam awalnya. Hal ini yang membuat kita memilih material tersebut untuk digunakan sebagai material utama untuk membuat termos. Ya, selanjutnya pada proses manufaktur pada produksi termos terdapat beberapa step, di mana step yang pertama pembuatan foam, di mana bola-bola foam ini ditempatkan bersama-sama membentuk reaksi kimia yang menghasilkan panas. Nah, campuran cairan ini dipanaskan sedikit pada temperatur tertentu. Setelah reaksi selesai, campuran dibiarkan agak dingin dan busa cair terbentuk. Nah, untuk step kedua pembuatan botol, di mana botol termos luar terbuat dari stainless steel. Botol termos ini terbentuk dari lembaran stainless steel dengan grade 304. Dalam jalur proses perakitan, botol termos bagian luar yang terbentuk dilengkapi dengan lapisan dalam. Saringan kaca dibuat di luar pabrik, atau saringan tahan karat ditumbuk dari lembaran stainless steel, ditempatkan di dalam botol termos luar. Selanjutnya, insulasi ditambahkan. Untuk botol termos berinsulasi dingin, bisa dalam bentuk cair disemprotkan ke ruang di antara cup dan dibiarkan mengeras. Untuk insulasi panas, botol berinsulasi panas, mesin penyedot debu besar menyedot udara dari ruang antara dua botol termos. Lapisan segel silikon disemprotkan pada botol termos tersebut, menyatukannya untuk membentuk suatu unit. Botol termos kemudian dicat. Lalu untuk step ketiga, yaitu pembuatan bagian atas botol termos. Nah, bagian atas ini berinsulasi dibuat dengan blow molding. Jika di bagian atasnya memiliki stopper, atau banyak botol yang berinsulasi memiliki stopper yang dapat ditarik ke atas dari tutupnya, cairan mengalir melalui lubang kecil di stopper. Nah, itu juga akan dicetak. Sebuah pegangan kecil dilubangi di stopper untuk memungkinkan cairan mengalir melaluinya. Kemudian untuk step terakhir atau step keempat dilakukan quality control. Banyak botol termos berinsulasi menjalani pemeriksaan kontrol kualitas yang ketat dan menyeluruh. Selain inspeksi kualitas online, perusahaan dapat menguji produk jadi untuk cacat dan juga menerapkan uji retensi panas dan kebocoran. Selanjutnya adalah toleransi geometri. Bentuk geometri berupa silinder dipilih untuk botol termos karena bentuk geometrinya sederhana dan tidak rumit sehingga tidak dibutuhkan tingkat presisi yang tinggi tetapi tidak terlalu rendah. Dalam pembuatan termos menggunakan dua metode, yaitu ada polymer shaping dan metal shaping. Dapat dilihat pada gambar berikut, polymer shaping yang digunakan adalah pada rentang 0,1 hingga 1 mm, yaitu ada injection molding, blow molding, compression molding, dan thermoforming. Sedangkan metal
Sedangkan metal shaping yang dapat digunakan pada rentang 0,3 hingga 1,2 mm yaitu menggunakan metode extraction. Metode finishing yang dapat dipilih yaitu adalah metode polishing. Berikutnya ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan salah satu hal yang penting dan dapat diperhitungkan di mana biaya produksi tentunya harus ditekan seminimal mungkin tetapi tetap memperhatikan kualitas. Penekanan biaya seminimal mungkin tersebut dapat dilakukan dengan memilih proses manufaktur dengan pengeluaran yang tidak terlalu tinggi. Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa proses pembentukan tutup termos menggunakan material polimer dengan harga terendah dapat dilakukan dengan thermoforming dan polymer casting. Dan untuk pembentukan badan termos yang menggunakan stainless steel dapat dilakukan dengan metode extraction. Yang terakhir ada kesimpulan. Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, termos merupakan sebuah botol yang diberi dinding dalam perangkap yang dirancang membentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Yang kedua, material yang digunakan untuk pembuatan termos yaitu ada stainless steel dan polipropilen atau PP. Yang ketiga, proses manufaktur pada pembuatan termos yaitu ada metal shaping dengan metode extraction dan polymer shaping dengan metode blow molding, compression molding, dan thermoforming. Sedangkan metode finishing yang dapat dipilih yaitu adalah polishing. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.